Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya, Joko Prasetyo di kuliah online pada kesempatan kali ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sifat fisik tanah. Ya, kenapa kita harus mempelajari tanah beserta sifat fisiknya? Karena hal tersebut akan sangat berguna apabila kita nanti akan menerapkan sesuatu atau perlakuan baik itu di bidang pertanian, di bidang lingkungan maupun di bidang sipil dan lain sebagainya ya. Jadi sifat fisik tanah itu harus kita ketahui terlebih dahulu ya untuk mengetahui seberapa kuat atau seberapa pantaskah gitu ya tanah pada sebuah lahan itu sebelum kita melakukan strategi berikutnya seperti itu. Oke. Oke ya, jadi ada beberapa macam sifat fisik tanah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Itu nanti ada beberapa di antaranya sih. Jadi antaranya ada tekstur, ya, struktur, soil density, moisture content, ya, porosity dan metode-metode pengukuran yang lain. Oke, sekarang kita ini ya sifat fisik dari tanah itu apa sih ya. Jadi secara umum karakteristik sifat fisik tanah itu dapat dilihat dengan mata atau dirasakan antara ibu jari kita. Artinya misal ya sebuah tanah itu kita secara langsung itu bisa mendeskripsikan bahwa tanah itu sehat atau tidak, subur atau tidak itu pertama kali adalah dilihat dari warnanya gitu ya. Kalau warna tanahnya semakin terang ya, katakanlah merah, kemudian sampai memudar, sampai menuju ke terang intinya, maka tanah tersebut secara umum miskin unsur hara. Jadi bahan organiknya juga sedikit, sehingga kalau untuk bidang pertanian itu mungkin kurang cocok ya, karena dari segi unsur hara dan bahan organik itu mungkin agak kurang gitu ya. Tapi kita bisa lakukan hal ya untuk keperluan yang lain, misalnya untuk keperluan teknik sipil atau yang lain sebagainya, mungkin itu secara fisik memenuhi mungkin ya. Tapi kalau untuk secara unsur hara bahan organik itu kurang. Nah, kemudian dari jari jemari kita juga bisa merasakan itu ya. Untuk apa? Untuk memprediksi ya ukuran partikelnya ya. Apakah tanah ini cenderung partikelnya halus, ukuran partikelnya kecil ataukah kasar. Nah, dari situ kita juga bisa nanti meraba-raba, oh ini nanti cocoknya untuk apa kan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah hasil dari bahan induk tanah yang dipengaruhi oleh faktor iklim ya seperti curah hujan, suhu, kemudian topografi dan lain sebagainya. Jadi sifat fisik itu bisa terbentuk karena memang dipengaruhi oleh banyak faktor ya, curah hujan, suhu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ya, sifat fisik penting dari tanah itu adalah yang pertama mungkin warna ya, tekstur, struktur, drainase, kedalaman dan lain sebagainya ya. Ya, itu nanti akan kita bahas mungkin dalam pertemuan pada kesempatan kali ini. Oke, kalau kita bicara tentang tanah, maka harus mengetahui seberapa banyak sih komponen-komponen penyusun dari tanah ya. Jadi secara umum ada 4 komponen utama pembentuk tanah. Itu yang pertama adalah mineral ya. Jadi mineral itu yang terbentuk atau yang nantinya akan membentuk sebagai padatan itu sebanyak 45%. Jadi kalau teman-teman mempunyai sebuah profil tanah atau sampel tanah, yaitu kira-kira 45%-nya itu adalah mineral. Ya. Kemudian 1 hingga 5% itu adalah bahan organik. Ya. Jadi yang benar-benar bahan organik full, ya itu paling banter mungkin 5% saja. Ya. Kalau ada orang bilang bahwa loh ini tanah ini 100% bahan organik, itu sebenarnya tidak tepat juga karena yang termasuk padatan itu mayoritas yang mineral. Bahan organiknya sudah sedikit yang nanti akan dimanfaatkan oleh akar tanaman misalnya ya, digunakan untuk nutrisi dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah udara ya. Kemudian berikutnya adalah air ya. Kira-kira udara air itu nanti tergantung proporsinya ya, katakanlah 25%, 25% ya. 45%-nya adalah mineral, 5%-nya adalah bahan organik. Saya kira itu sudah sangat ideal, terutama untuk bidang pertanian. Ya,
Jadi kalau pertanian itu memang idealnya ya 45% mineral, 5% bahan organik, 25% udara, 25% air ya. Karena tanaman juga membutuhkan air, tanaman juga membutuhkan udara untuk aerasi, ibaratnya untuk tempat bernafasnya akar gitu ya, supaya akar tanaman itu juga akan mudah berkembang. Ya, kalau itu sedikit, rongga udara sedikit, maka akan kesulitan nanti akar untuk mengembangkan akarnya dan bertumbuh untuk tanamannya itu akan mengalami hambatan. Oke, ini berikutnya adalah profil tanah ya. Jadi profil tanah itu memang dibagi menjadi 4 bagian besar ya. Ada lapisan atas, lapisan olah, itu ada kemudian di bawahnya ada horizon A, ada horizon B sampai horizon C itu yang sudah termasuk bebatuan ya. Nah, dari mana kita bisa melihat ini? Itu kita bisa lihat ini itu di tebing misalnya ya, atau mungkin pada saat teman-teman menggali misalnya, kan biasanya ada tuh lapisan-lapisan tanah. Nah itu kita bisa lihat biasanya lapisan pertama itu adalah lapisan olah. Ya, jadi lapisan olah itu kalau dalam dunia pertanian itu ya itu yang nanti akan diolah, dibajak itu ya memang lapisan itu ya. Mungkin sekitar maksimal mungkin sekitar 50 cm lah dari atas sampai 50 cm kedalaman. Itu adalah lapisan olah. Ya kondisi tiap tanah berbeda-beda ya, tiap daerah juga pasti berbeda karena yang lapisan atas ini secara sifat fisik ya dia gembur gitu kan, unsur haranya juga banyak karena di situ terjadi pelapukan daun, bahan organik dan lain sebagainya sehingga cocok ya di situ untuk lapisan olah. Oke. Oke, kemudian kita masuk ke tekstur tanah ya. Ini memang yang sering digunakan ya sebagai parameter sifat fisik yang utama. Ya, apa sih yang dimaksud tekstur itu? Ya, tekstur itu adalah mengacu pada jumlah relatif partikel tanah yang berbeda ukurannya atau kehalusan atau kekasaran partikel mineral dalam tanah. Ya, jadi kalau kita klasifikasikan nanti ada beberapa ukuran partikel yang paling halus sampai sekian gitu ya. Sekian mikro sampai sekian mikro sampai sekian mikro nanti kita klasifikasikan dia tergolong apa. Kemudian tekstur tanah adalah istilah yang umum digunakan untuk menunjuk distribusi proporsional ya dari berbagai ukuran partikel mineral dalam tanah, atau lebih simpelnya adalah tekstur tanah itu adalah proporsi relatif dari kandungan pasir, debu dan liat berdasarkan ukuran partikel. Jadi tekstur itu ya proporsi dari dalam sebuah sampel tanah itu yang pasir berapa persen, yang debu berapa persen, yang liat berapa persen. Itu kan ukuran partikelnya berbeda. Oke, ya. Kita lihat di sini ini ya, ini misalnya ada diagram di sini, ini persentase kehalusan, kemudian ini diameter partikel. Jadi 0,01 mm diameter atau sekitar 1 mikro itu termasuk 1 mikro ke bawah ya. Lebih kecil lagi itu termasuk liat ya. Jadi liat itu merupakan golongan partikel tanah itu yang paling kecil ya. Kemudian lebih besar dari itu sekitar 0,01 sampai 0,02 ya, sekitar 1 mikro hingga sekitar 20 mikron itu adalah tergolong debu ya. Kemudian lebih besar dari itu antara 0,02 mili hingga 2 mm itu adalah tergolong pasir. Kemudian lebih besar dari itu ya golongan kerikil ya, batu lebih besar lagi. Kemudian ini tadi ya, ini diagram ya yang menunjukkan proporsi sebuah tanah ya, ada udara, air, bahan mineral dan bahan organiknya. Udara dan air kira-kira masing-masing 25%, bahan mineralnya 45%, bahan organiknya adalah 5%. Itu yang ideal seperti itu. Oke, ini ya, ini menurut hampir mirip sih ya. Ini antara standar dari USDA itu Amerika Standard sama International Society of Soil Science. Ya, dua-duanya sama-sama bisa kita gunakan ya. Walaupun di textbook kebanyakan sih menggunakan yang USDA. Tapi yang ISSS juga nggak masalah ya. Ini penggolongan ya, ini dari yang pasir, debu dan liat ya. Tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kalau kita bandingkan ya kira-kira seperti ini ya. Kalau partikel pasir itu sebesar ini, maka
partikel debu itu sebesar ini, maka partikel liat itu sebesar ini. Ya, perbandingannya cukup mencolok ya. Nah, kenapa kita harus mengklasifikasikan tanah dari ketiga jenis ini ya? Memang kalau untuk urusan-urusan kepentingan engineering dan lain sebagainya itu memang sangat perlu ya. Misalnya kita mau bangun jalan misalnya. Nah, kan harus kita ketahui dulu tanah pada daerah tersebut itu tergolong apa? Apakah pasir, debu atau liat kan gitu ya. Lebih banyak mananya gitu ya. Kalau memang berpasir ya kita harus menyesuaikan nanti kira-kira tipe jalannya akan seperti apa, karena tanah berpasir itu kan secara kekuatan pasti juga lemah gitu ya. Jika dibandingkan liat itu kan kuat sekali. Ya, dia mengikat airnya kuat. Kalau tanah pasir itu kan dia mudah melepaskan air gitu. Sehingga kekuatan menahan airnya lemah, otomatis gaya apa ya? Ibaratnya kohesi lah istilahnya ya. Jadi antar partikel pasir itu juga lemah, sehingga apabila kita membangun jalan di atas pasir mungkin juga akan menemui masalah gitu. Ya. Kemudian begitupun pula dengan kalau tanah itu terlalu liat gitu ya. Terlalu liat pada saat airnya banyak pasti juga kualitas jalan tidak bagus. Terlalu kering dia juga pasti akan tidak bagus juga. Maka ada istilah tanah bergerak gitu kan ya. Nah, itu terjadi karena kandungan liatnya itu sangat tinggi sehingga pada saat musim panas itu kan ya dia bisa pecah-pecah seperti itu kayak geser gitu sehingga akan merusak jalan, sehingga dibutuhkan strategi khusus gitu kan. Oh, kalau tanahnya dominan liat, nanti jalannya tipe jalannya akan seperti ini misalnya. Harus pakai cor gitu kan. Nah, kalau tipe jalannya seperti ini, maka strateginya seperti ini. Maka ini penting sekali ya. Jadi penggolongan tekstur tanah itu penting sekali untuk menentukan strategi berikutnya. Oke, kemudian ya saya kira ini nggak perlu dijelaskan lagi ya. Jadi ini ada ukuran sangat kasar, ya kasar halus ya. Kalau debu, partikel debu sama liat, memang kita tidak bisa lihat secara langsung dengan menggunakan mata, maka harus menggunakan mikroskop ya untuk mengetahui seberapa sih atau karakteristik atau bentukan dari partikel liat itu. Oke, kemudian apabila kita ingin ya melihat ya mendeteksi apakah sebuah tanah pada daerah tertentu itu tergolong apa gitu ya. Kita bisa menggunakan bantuan yang namanya segitiga tekstur ya. Segitiga tekstur itu ada yang standar US Department of Agriculture ya, USDA, dan International Society of Soil Science ya, ISSS tadi. Biasanya ini untuk pertanian sih ya, untuk pertanian. Jadi caranya seperti ini. Ini yang model ISSS, ini ada yang USDA. Nanti akan saya berikan contoh untuk dua-duanya. Oke, jadi seperti ini. Misalnya ya, ini yang sebelah sini, yang sebelah kiri itu adalah persentase liat, sebelah kanannya adalah persentase debu, kemudian di bawah segitiga itu adalah persentase pasir. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui persentase pasir debu liat pada suatu sampel tanah? Itu ada beberapa cara ya. Cara yang di lapang itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan, saya lupa, tapi metodenya gini, kalian punya botol, terserah ya, botol atau gelas atau apapun itu, kalian masukkan tanah, kalian ambil sampel tanah dari daerah setempat, kalian kasih air hingga melebihi tanah tersebut, kemudian kalian aduk. Ya. Kemudian setelah kalian aduk sampai sekiranya homogen, itu kalian tunggu sampai semuanya mengendap. Ya. Kalau sudah mengendap, nanti pasti terlihat ya. Nah ini di belakang. Nah ini ya mengendap. Kemudian ukuran partikel yang paling berat ya biasanya itu adalah pasir, itu pasti akan lebih duluan mengendap di bawah. Kemudian nanti mengikuti semakin ringan nanti paling terakhir mengendapnya. Nah kemudian setelah mengendap semua kita ukur tuh ya. Yang paling bawah itu yang partikel yang gede-gede itu berapa senti ya. Kemudian yang agak halus itu yang termasuk golongannya debu itu berapa senti itu kan ya menggunakan alat ini. Kemudian yang liat itu berapa senti. Sehingga kita bisa persentasekan dari keseluruhan ketinggian tanah tersebut itu berapa persen sih kita jadikan persen ya untuk kandungan pasir, debu dan liatnya. Jadi cara mudahnya gitu ya.
Tapi kalau cara yang lebih expert lagi, tapi ini kalau bukan expert mungkin susah ya. Jadi ada orang yang sudah sangat pengalaman, tinggal diambil saja, kemudian dirasakan menggunakan ibu jari dengan jari, itu nanti sudah bisa menentukan ini tergolong apa ya. Ya, tapi memang ini agak ini sih, butuh pengalaman. Cuma kalau lebih gampangnya, yang lebih tepatnya menggunakan model soil texture analysis seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ya ke segitiga tekstur. Di sini ini ada yang standarnya dari USDA. Ya. Kalau nanti persentase atau garis pertemuan dari pasir debu liatnya nanti ngumpulnya di sini, berarti dia tergolong liat. Kalau ketemu di sini berarti dia liat berdebu. Kalau nanti garis perpotongannya ketemu di sini berarti lempung berpasir, seperti itu. Ya, mudah sekali. Nah, ini contoh saja. Misalnya ya, setelah kita mengambil sampel tanah, kemudian kita lakukan yang tadi menggunakan gelas tadi untuk mengetahui persentasenya, didapatkan persentase sebagai berikut ya. Jadi pasir itu 20%, liatnya 30%, debunya 50%. Nah, menurut segitiga tekstur ya, dia tergolong apa sih ya? Jadi sini kan ini liat ya, kemudian yang sebelah kanan ini debu, yang sebelah bawah itu pasir. Sekarang kita tinggal tarik garis saja, misalnya pasir 20%. Sebentar. Nah, ini pasir 20%, maka kita tarik garis saja ini yang pasir 20%, tarik garis ke sana, seret. Ya. Kemudian lihat 30%, lihat 30%, berarti kan di sini nih. Di sini kan. Nah, seret. Kemudian debu kan 50% sini. Nah, di sini berarti dia garis pertemuan atau titik pertemuannya adalah di poin ini. Poin nomor 10 itu adalah silty clay. Ya. Apa ini silty clay? Ya, lihat berdebu misalnya seperti itu. Ya kalau di Indonesia kan. Nah, nanti caranya seperti itu. Ya nanti misalnya ada tugas, nanti ya kalian harus mengerjakannya seperti itu. Ya, tinggal dihubung-hubungkannya titik. Ya, silty clay. Ya. Ya, coba nanti kalian ya iseng-iseng nanti mencoba misalnya clay-nya 35% ya. Kemudian debunya 52%, pasirnya 13%, nanti dilihat di sini kira-kira dia tergolong yang nomor berapa untuk titik pertama. Ya, mudah sekali kan untuk menentukan tekstur tanah. Nah, ini ya, ini yang USDA. Nanti kalian menggunakan yang ini. Oke, kemudian soil structure ya, struktur tanah itu sebenarnya kalau struktur tanah itu lebih ke proporsi antara padatan dalam sebuah tanah itu padatannya berapa persen, airnya berapa persen, udaranya berapa persen, ya. Tapi dengan proporsi seperti itu sebenarnya banyak sekali sih bentuk-bentuk struktur tanah yang ada di alam. Itu ada yang bentuknya granular, ya, blocky, prismatik, kolumnar, flaty dan lain sebagainya. Iya, ini sekedar contoh saja ya. Ternyata banyak sekali bentuk-bentuk tanah itu di luar sana. Oke, tadi sudah disebutkan bahwa struktur tanah itu adalah susunan ketiga komponen pembentuk tanah ya, tapi lebih ke padatan, cairan, dan udara. Ya, jadi di dalam tanah itu kan ada itu, ya, ada yang porinya makro, ada yang porinya mikro. Kalau pada tanah yang lebih berpasir, di mana secara partikel ukurannya dia lebih gede, kebanyakan memang yang tersebar itu adalah pori-pori yang makro gitu ya. Sehingga pada pasir itu kan mudah sekali melepaskan air. Ya. Jadi kalau kita siram air di atas pasir, mesti dia akan lebih cepat turun ke bawah. Dari segi permeabilitas atau dari infiltrasi, dia juga pasti lebih besar daripada yang tanah liat. Ya, kalau tanah liat memang lebih banyak yang pori mikro. Oke, kemudian ya kalau kita ilustrasikan tadi mengenai struktur tanah itu kan terdiri dari 3 komponen penyusun ya, ada padatan, kemudian ada air ya, kemudian ada udara ya. Nah, kemudian kita klasifikasikan tuh ya, ini yang sebelah kiri itu adalah W, itu adalah weight, artinya adalah berat ya. Sebelah kanan itu adalah volume V ya. Kalau untuk air dan padatan maka beratnya bisa kita hitung ya.
ada WS ya, weight of solid, sama WW, weight of water ya. Kemudian penjumlahan atau total dari berat keduanya itu adalah berat total ya. Berat udara kita abaikan ya. Udara ya kita asumsikan dia masanya sangat kecil sekali sehingga bisa kita abaikan. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah menunjukkan volume ya. Jadi kalau volume itu kan semuanya menempati ruang ya. Udara itu juga menempati ruang, maka ada VA di sini ya, volume of air, kemudian ada volume of water ya, kemudian ada volume of solid. Kemudian ada VV itu adalah volume of void ya, volume rongga. Jadi volume rongga itu kan terdiri dari air dan udara ya. Jadi kalau kita bedakan antara padatan dan rongga, rongga itu kan diisi air sama udara, maka itu VV. Kemudian akumulasi dari ketiga jenis volume tersebut ya, udara, air, dan padatan, maka kita sebut sebagai volume tanah. Ya, ini harus kita ketahui nanti untuk menghitung seberapa maaf, ada densitas, porositas dan sebagainya untuk menghitung itu nanti. Itu termasuk sifat fisik tanah juga. Oke, yang pertama adalah porositas ya. Jadi apa yang dimaksud dengan porositas? Porositas itu adalah ukuran relatif rongga pada suatu sampel tanah ya. Pori-pori lah ya, porositas. Nah, jadi kalau kita tuliskan dalam sebuah persamaan, porositas itu adalah volume rongga dibagi dengan volume total. Jadi kalian mempunyai sampel tanah ya, nanti volume rongganya ketemu dibagi dengan volume total. Itu adalah porositas. Kemudian ada void ratio ya, rasio rongga itu E ya, void ratio itu adalah volume rongga dibagi dengan volume padatan. Ya, volume rongga itu kan penjumlahan antara volume udara dan volume air dibagi dengan volume padatan. Kemudian ada water content, kadar air ya. Kadar air itu adalah berat air dibagi dengan berat padatan. Padatan saja yang sudah tidak termasuk air ya, airnya sudah hilang. Nah, dalam water content ini kita menggunakan prinsip basis kering ya. Jadi basis kering itu adalah berat air dibagi dengan berat padatan. Kalau basis basah itu adalah berat air dibagi dengan berat total. Jadi berat total itu ya berat tanah, berat air, dan berat udara. Berat udara dihilangkan, ya berat air sama berat padatan. Ya. Bagaimana Pak kita bisa memisahkan air? Ya kita bisa menggunakan oven ya. Jadi untuk mengukur kadar air itu ada yang menggunakan metode oven, yaitu yang paling mudah. Jadi kita ambil sampel tanah menggunakan ring sampel ya, soil ring sampel itu ya. Kemudian kita ambil, kita ukur volumenya, itu volumenya mengikuti volume ring atau silinder untuk mengambil sampel tanah. Kemudian kita timbang berapa berat basah. Ya. Jadi berat basah tanah itu adalah berat tanah ditambah berat air kan itu ya, yang masih terkandung dalam tanah. Kemudian setelah kita catat berat basahnya, kita masukkan ke dalam oven 100 derajat ya, 100 atau mungkin lebih atau mungkin ya kurang-kurang dikit nggak apa-apa lah, saya lupa standarnya berapa. Taruh di dalam oven tersebut selama 24 jam. Setelah 24 jam besoknya kalian ambil ya, kemudian kalian ukur berat akhirnya. Nah, setelah di oven kan airnya nguap semua tuh ya. Kita asumsikan airnya nguap semua habis karena 24 jam pengeringannya. Kemudian kita hitung kita timbang untuk mengetahui berat akhirnya. Kemudian selisih antara berat awal dan berat akhir itu adalah berat air. Karena kita memang akan menguapkan airnya. Nah, makanya WW ini, weight of water-nya itu adalah selisih tadi. WS itu adalah berat akhir. Nah, itu kalau basis kering. Kalau basis basah berarti berat awal untuk pembaginya. Gitu. Kemudian degree of saturation, ya itu adalah derajat kejenuhan. Jadi ya intinya degree of saturation itu rongga dalam tanah itu sudah terisi oleh air semua. Jadi sudah jenuh gitu ya. Jadi kalau tanah sudah jenuh itu artinya kalau kita isi air lagi, tanah itu sudah tidak mampu menampung lagi, artinya rongga-rongganya itu sudah terisi oleh air. Ya, makanya kalau kita sudah jenuh itu kan artinya otak kita nggak mampu menampung informasi lagi gitu kan. Udah jenuh misalnya sehari ini kuliahnya ada 5 kelas,
ditambah praktikum, kugas, kuis, laporan praktikum, post-test, pre-test, tiket masuk, dan lain sebagainya. Otak kita kan sudah kayaknya udah nggak mampu nampung lagi, sehingga kalau ada informasi yang baru masuk itu udah nggak bisa, mendal gitu. Artinya udah jenuh gitu ya. Jadi kita udah jenuh, nggak mampu lagi menerima informasi yang baru. Ya itu ilustrasinya kira-kira seperti itu. Ya. Nah, bagaimana persamaannya ya? Degree of saturation itu adalah volume dari air dibagi dengan volume rongga. Ya, itu adalah degree of saturation. Kemudian ada unit weight of density, itu adalah densitas ya. Secara umum itu adalah berat sampel tanah dibagi dengan volume tanah tersebut ya. Jadi berat jenis ya, massa jenis lah ya, massa jenis tanah ini. Jadi pasti berbeda-beda kalau tiap kondisi tanah di tiap-tiap daerah pasti berat jenisnya berbeda. Kemudian ada dry density, jadi itu berat jenis kering ya. Jadi yang dipakai adalah berat padatan ya, yang sudah dihilangkan airnya dibagi dengan volume total. Ya. Ada density of solid particles ya. Itu ada lagi ya, itu adalah berat dari tanah dibagi dengan volume tanah. Ya. Oke, kemudian ini berikutnya adalah gambaran ya. Ini adalah contoh tanah dengan densitas yang rendah. Artinya apa? Artinya tanah ini mempunyai rongga yang cukup besar, sehingga secara kepadatan, secara massa jenis itu juga rendah. Kalau yang berat jenisnya tinggi itu yang ya rongganya itu sudah sangat kecil ya, artinya rongga-rongganya itu hampir semuanya diisi oleh padatan-padatan seperti ini. Oke, kemudian untuk mengukur tekstur tanah, bukan mengukur tekstur sih, untuk mengetahui ya persentase pasir debu liat tadi sudah dijelaskan, caranya seperti ini ya. Kemudian cara mengambil sampel tanah menggunakan soil sampling seperti ini ya, jadi soil sampling aparatus namanya, jadi bentuknya silinder seperti ini. Ini kalau di kelas saya pasti akan bawa alat ini untuk demo ya. Ini mudah sekali, kita pasang, kemudian kita tancapkan di tanah, kemudian kita putar sampai kedalaman yang kita inginkan. Ya. Kemudian setelah kita angkat, kita lepaskan ring sampelnya, kemudian kita apa sih bahasa Indonesia? Diperes itu artinya ini. Jadi kan mesti menggunduk ya di atas silinder tanahnya itu mesti ada kelebihan. Nah itu kita papras gitu, seret menggunakan spatula atau pisau seret gitu, sehingga benar-benar datar gitu ya seperti ini. Nah ini volume tanahnya kan kita bisa hitung dari data dari volume silinder ini ya, ring sampelnya ini ya. Ini sudah ada datanya biasanya berapa sih volumenya ini, sehingga volume tanah otomatis sudah kita ketahui. Kalau mengetahui berat tanah ya berat ini ditimbang total nanti dikurangi oleh berat dari silindernya ini. Ini sudah ada datanya juga di lab. Nah ini saya itu yang zaman mahasiswa dulu ya. Jadi kita ngambil sampel tanah itu seperti ini di sebuah lahan ya, sama ya. Nanti biasanya saya bagi menjadi 3 kedalaman ya. Kedalaman sekian sampai sekian, kedalaman lebih dalam lagi sampai lebih dalam lagi. Memang lebih dalam agak berat, effortnya lebih besar, cuma nanti ya tinggal kita putar-putar sambil ditekan. Oke, saya kira itu pertemuan kita pada hari ini ya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.